Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Kandang Sorjati. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini atau baru saja yang menemukan channel ini, kembali saya ingatkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, serta share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang lagi untuk kedepannya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video itu tentang entok muda betina, atau bisa dikatakan perawan atau dirian ya bahasanya ya teman-teman ya. Jadi ini mereka sudah mulai terbang. Ini di pagi hari ya teman-teman, suasananya ketika saya datang ke kandang mereka sudah nangkring di atas pagarnya itu. Kemarin sempat sampai keluar kandang, keluar pembatas jaring ini, jadi mereka sudah terbang ya teman-teman. Jadi nanti takutnya misalkan terbang keluar terus jauh tidak pulang, hilang, ataupun bisa dimakan pemangsa ya teman-teman, takutnya. Jadi kenapa entok-entok muda betina ini terbang? Yang pertama, satu, memang terkadang mereka memang nakal ya teman-teman. Jadi memang karakternya itu nakal. Entok yang nakal itu memang kadang seperti ini, suka terbang keluar kandang dan bingung untuk masuk lagi ke dalam kandangnya. Kemudian juga menjadi salah satu tanda kalau mereka sudah mulai bahasanya berai ya teman-teman, atau sudah siap kawin, seperti itu. Jadi kali ini saya menunjukkan salah satu cara atau tips untuk mencegah entok terbang ya teman-teman. Jadi salah satu cara atau tips mencegah entok-entok ini terbang biar tidak merepotkan. Jadi salah satu cara yang kita pakai yaitu kita isolasi atau selotip ya, kita selotip bagian bulu sayapnya. Bisa teman-teman isolasi itu tiga bulu bisa, 4 atau 5 bulu bisa ya teman-teman, tergantung nanti dilihat setelah kita isolasi masih seperti apa perilakunya, atau masih suka terbang atau tidak. Jadi kali ini kita isolasi 3 helai saja ya teman-teman. Sebenarnya banyak tutorial atau banyak cara peternak-peternak lain yang menunjukkan cara mengatasi entok terbang ya teman-teman. Ada juga yang menjahit bulunya, ini dijahit itu juga ada. Kemudian ada juga yang memotong bulunya, itu dipotong. Tapi kalau dipotong saya tidak menyarankan teman-teman, itu tidak bagus untuk perkembangan entoknya. Jadi dipotong atau
cabut bulunya. Bulu sayap itu yang jelas pertama pasti stres, entok akan stres, jadi mengganggu proses pertumbuhan juga bisa. Kemudian jika mereka dalam posisi keadaan birahi ya, atau berahi tadi ya teman-teman, bahasa Jawanya itu juga bisa mengganggu. Kemudian nanti kalau mereka sudah bertelur dan mulai mengeram, itu juga akan mengganggu kemaksimalan proses mengeraminya ya teman-teman, kalau sampai bulunya ini dicabut atau dipotong ya. Jadi saran saya bisa diisolasi itu bisa, atau kalau yang tega atau tidak merasa kasihan itu dijahit juga bisa ya teman-teman, bulunya itu. Kemudian ini yang saya isolasi cuma 3 helai dan sayap sebelah kanan saja. Jadi hanya satu sayapnya saja teman-teman, tidak kanan dan kiri semuanya kita isolasi, tidak. Jadi hanya yang samping salah satu bagian sayapnya saja. Jadi ini juga yang jelas eksperimen ya teman-teman. Kita isolasi bagian sayap samping saja, tidak kanan dan kiri. Nanti kita lihat bagaimana tingkahnya atau perilakunya setelah kita isolasi bagian yang sebelah saja, apakah mereka masih terbang-terbang atau tidak. Yang jelas kalau diisolasi bagian kanan dan kiri, yang jelas mereka yang pasti sudah kesulitan untuk terbang. Jadi kita lihat nanti setelah kita isolasi, kita lihat besoknya masih nakal terbang-terbang atau tidak ya teman-teman. Yang jelas tujuannya ini kan hanya kita untuk mengganggu keseimbangannya dalam entok itu terbang ya teman-teman. Jangan sampai kita menyakiti entoknya, yaitu dengan memotong atau mencabut bulunya ya teman-teman. Karena meskipun ya mungkin kadang ada yang dicabut atau dipotong itu entoknya tidak stres atau baik-baik saja, itu juga ada. Tapi yang jelas kita berpikirnya secara umum atau keseluruhan saja ya teman-teman. Kalau hewan itu, kalau contohnya seperti burung saja, burung itu kalau dicabut bulunya pasti meskipun awalnya gacor pasti akan macet beberapa waktu. Dan kemudian ini yang saya perlakukan seperti hanya 4 entok saja dari 5 betina, karena yang satu bulunya belum begitu tumbuh sempurna ya, yang terlihat kotor tadi ya teman-teman entoknya. Jadi 4 ekor saja yang kemarin suka terbang-terbang. Jadi yang kita isolasi hanya 4 ekor entok saja. Dan usianya ini 4,5 ya teman-teman, 4,5 bulan, hampir menginjak 5 bulan. Jadi memang kalau mereka sudah mulai birahi itu wajar, usianya sudah mulai memasuki masa birahi.
tinggal kita tunggu nanti untuk pejantannya belum siap ya teman-teman, karena pejantan yang dari awal ada di kandang Surjati ini kemarin kena virus mata biru dan tidak terselamatkan. Jadi itu ya teman-teman, mengapa entok betina apalagi yang muda suka terbang. Jadi yang pertama karena nakal, memang sifatnya asli nakal. Yang kedua karena mereka birahi, dan yang terakhir menurut saya karena bobotnya atau berat tubuhnya itu tidak terlalu berat atau gemuk, jadi mereka mampu untuk terbang atau membawa beban tubuhnya untuk dibawa terbang itu mampu, atau tidak terlalu gemuk lah, singkat katanya seperti itu. Jadi ini mereka setelah kita isolasi ya teman-teman, atau kita selotip bulu sayapnya, mereka mulai beradaptasi. Kemudian mereka juga masih dalam proses mabung ya, atau bodol bulunya ini teman-teman, bulu dadanya. Jadi tepat kalau dikatakan akan birahi atau sudah masa fase birahi ya teman-teman. Tapi terkadang kalau mereka sudah reproduksi, kalau bulunya itu mabung, pasti akan macet bertelurnya teman-teman, atau proses reproduksinya berhenti. Dan bisa dilihat mereka mulai matok-matok bulunya yang tadi kita isolasi ya teman-teman, kita beri selotip. Mereka mulai risih, tapi biarlah, tak apa, karena untuk kebaikan entok juga. Nanti kalau sampai terbang keluar kandang, mereka tidak bisa pulang atau hilang, nanti juga kita yang akan rugi. Baik, video kali ini mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like dan share, serta tekan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.